Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Aprilan Permatasari dengan NPM 24120088. Di sini akan membacakan dengan tema Mas. Dahulu kala hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Sirni yang tinggal seorang diri. Suaminya telah lama meninggal dan meskipun setiap hari ia bekerja menanam sayur mayur dan menjual di pasar, ia tetap merasa kesepian karena tak memiliki seorang anak pun. Setiap hari, Mbak Sirni memanjatkan doa kepada Tuhan, berharap agar diberikan seorang anak yang bisa menemani hari-harinya. Suatu hari ketika sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, muncullah raksasa bertubuh besar dan berwajah hijau yang dikenal dengan nama Buto Ijo. Raksasa itu menawarkan bantuan kepada Mbok Sirni. Aku bisa memberimu seorang anak, tetapi ada syaratnya. Ketika anak itu berusia 6 tahun, kamu harus menyerahkannya kepadaku, ucap Buto Ijo dengan suara menggegar. Mbok Sirni sangat merindukan seorang anak, langsung menyetujui permintaan itu tanpa berpikir panjang. Buto Ijo kemudian memberikan benih mentimun kepada Mbok Sirni dan menyuruhnya menanamnya di ladang. Ia mengatakan bahwa di antara semua timun yang tumbuh akan ada satu timun berwarna emas yang berisikan bayi. 2 minggu kemudian tanaman mentimun mulai berbuah. Di antara semua buah ada satu timun yang ukurannya paling besar dan berwarna emas. Dengan penuh kegembiraan, Mbok Sirni membelah timun itu, dan di dalamnya terdapat seorang bayi perempuan yang cantik. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas oleh Mbok Sirni. Waktu berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan begaty. Mbok Sirni sangat menyayanginya, namun tibalah saat yang dinantikan Buto Ijo. Ia kembali menagih janjinya mengambil Timun Mas. Mbok Sirni yang tidak ingin kehilangan putri kesayangannya berdoa dengan tulus agar Timun Mas bisa selamat. Doanya dijawab oleh seorang petapa yang datang membawa 4 benda: biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Petapa itu memberikan benda-benda tersebut kepada Timun Mas dengan pesan bahwa barang-barang itu bisa digunakan untuk melindungi dirinya. Ketika Buto Ijo mulai mengajar Timun Mas, gadis itu melemparkan biji mentimun yang seketika tumbuh menjadi hutan mentimun yang lebat, menghalangi jalan Buto Ijo. Namun Buto Ijo berhasil menerobos hutan itu dan terus mengejar. Lalu Timun Mas menaburkan jarum yang berubah menjadi hutan bambu runcing yang menghadang Buto Ijo. Meskipun terluka, raksasa itu tetap tidak menyerah. Timun Mas kemudian menaburkan garam yang seketika berubah menjadi lautan lawas. Namun Buto Ijo tetap bisa menyeberang. Akhirnya Timun Mas menaburkan terasi yang berubah menjadi lumpur panas. Buto Ijo terperangkap dan akhirnya tenggelam di dalam lumpur tersebut. Dengan kematian Buto Ijo, Timun Mas akhirnya bebas dan kembali ke rumah. Ia hidup bahagia bersama Mbok Sirni tanpa lagi dihantui oleh ancaman raksasa yang jahat. Cukup sekian akan cerita yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.